aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, ya, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi Sayyidina Rasulullah SAW itu bukanlah bapak siapapun dari seorang dari kalian. Artinya anak beliau sudah jelas. Sebab di masa itu ada anak yang diangkat oleh Nabi dengan cara tabanni. Jadi anak dipelihara oleh Nabi. Ada jahiliyah zaman dahulu, anaknya siapapun bisa, kalau anak itu dipelihara atau kayak anak tiri dijadikan anak, bisa pakai bin bapak yang menjadikan dia anaknya. Jadi namanya Zaid bin Harithah waktu itu pakai siapa? Zaid bin Muhammad. Allah perintahkan jangan. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah, tapi beliau adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, penutup para Nabi. Wa kanallahu bikulli syai'in alima. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi bukan bapaknya si Zaid, bukan bapaknya orang lain. Bahkan Nabi enggak punya anak yang sampai tumbuh dewasa, anak laki. Makanya dibilang maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Kalau rijal itu berarti dia sudah tumbuh dewasa. Anaknya Nabi yang laki-laki mati kecil-kecil. Paham ya? Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Apa anaknya Nabi? Al-Qasim, At-Thayyib, At-Thahir. 3 laki mati kecil, bayi semuanya. Sayyidina Ibrahim anaknya Mariyatul Qibtiyah, anak daripada siapa? Mariyatul Qibtiyah, yaitu budak perempuan yang dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim. Naam. Kemudian walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, beliau itu Rasulullah, penutup para nabi, dan maka tidak ada nabi setelah Nabi. Falau kana lahu waladun dzakarun rajulan lakana yakunu nabiyyan wa rasulan kama kana aulad Ibrahim. Apa hikmahnya Nabi kok tidak punya anak laki dewasa? Ini sampai supaya tahu. Seandainya Rasulullah SAW itu punya anak laki yang gede, maka nanti anaknya akan menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan punya anak laki kecil-kecil wafat. Jadi supaya menjadi penutup para nabi hanya siapa? Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika Allah ya kan, Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ishak, Ismail, ya kan? Ishak punya anak siapa? Yakub punya anak siapa? Yusuf, dan seterusnya seperti itu. Walamma aradallahu an yakhtima risalat bi risalatihi lam ya'dzan bi baqa'i ahadin min auladi nabihi bal tawaffahum sigharan. Karena Allah yang berkehendak Nabi ini sebagai penutup, maka anak-anaknya ketika kecil sudah dicabut nyawanya, diambil semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kalau anak perempuan ya sampai punya anak-anak gitu. Ya. Mereka anak perempuannya Nabi semuanya wafat di masa hidupnya Nabi, kecuali Sayyidatuna Fatimah Zahra yang wafat setelah apa? Setelah wafatnya Rasulullah. Berapa? 6 bulan. 6 bulan setelah wafatnya Nabi,
Yang wafat setelahnya siapa? Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Makanya dikatakan siapa orang yang mengatakan ada nabi setelah nabi, kafir. Apa maneh ngaku nabi? Palsu. Iya, palsu. Plus golbing pasti. Pertama iso bahasa Suryani. Mene wa makoni bahasa semut. Besok-besok bahasa malaikat, besok-besok bahasa bidadari, besok-besok bahasa kucing, besok-besok bahasa kepiting, bahasa ulat, bahasa apa, jebret. Akhirnya lama-lama nanti kalau tidak dihentikan bisa jadi ngaku nabi. Kalau sudah ngaku nabi, wis kari titik ngaku malaikat, sebentar lagi dibiarkan tambah hari, tambah dan tambah sampel, akhirnya jadi ngaku Tuhan. Ya. Jadi memang sebelum datangnya Dajjal ada Dajjal kecil, ada Dajjal gede, ada Dajjal cilik. Dajjal percil iki ya siku mau. Ya mohon maaf karena apa? Di Indonesia ini apa saja dipelihara. Apa saja ya setengah dibiarin begitu. Ditonton iki iso maslahat apa ndak. Maupun tokoh agamanya zaman sekarang ini saya bicara ya. Mau itu tokoh agamanya, mau itu siapanya, tidak ada yang bersuara. Nah, kalau ketika ada yang bersuara, waduh radikal. Ketika ada orang yang komentari Ahlul Bait, komentari keluarga Nabi SAW, cerita keramat, halu. Padahal keramat itu ada. Kok bisa asali? Orang-orang itu sebelum ada kepentingan mereka percaya karomah, begitu ada kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan mereka, pokoknya keramatnya selain habaib tidak apa-apa. Tapi pokok ojo teko habaib, ojo teko Pak Alawi, pokok ojo wis iku. Itu nanti kayak ya Allah. Yang ya makanya ini loh kenapa para salaf kita menyuruh kita apa? Jangan pernah cerita bab karomah. Jadi kadang keramat itu betul bagus, tapi bisa jadi jelek gara-gara apa? Lambemu dewe. Alias lambene awak dewe. Lambene sapa? Lambene dai yang bercerita tentang karomah. Lah terus dai apa yang diceritakan? Ceritakan taat Allah, taat Rasul, bos. Ceritakan tentang VG, tentang akhlak, tentang gitu. Jangan sampai tumpah lagi, ya. Ini masjid bukan dibuat mainan, nanti masjid tumpah mana. Paham ya? Ya. Wa manidda'an Jadi itulah. Jangan kaget apa yang terjadi di akhir zaman. Makanya kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati min ghairi dajjal ulama usul. Yang paling ana takutin sebelum dajjal adalah ulama su. Siapa ulama su itu? Ad-du'atu ila abwabi jahannam, yang ngejak orang untuk ke pintunya neraka jahannam. Pakaiannya seperti pakaian kita, tata caranya seperti kita, tapi niatnya adalah untuk memecah belah. Anehnya lagi ada orang sudah tahunan belajar ilmu, sudah tahunan ngerti kitab, ngerti ini dan lain sebagainya, tapi hatinya golbeng, hatinya nggak beres. Akhirnya ya sudah seperti itu. Yang hak ditutup sama dia oleh syahwatnya dia, oleh hawa nafsunya. Lah terus gimana? Ya jangan nyalahkan orang yang kena gitu. Ente yang diselamatkan Allah, ente syukur kepada Allah. Gimana? Tunjukkan apa? Al-akhlaqul karimah. Jangan gampang komentari orang dengan jelek. Jadi kalau ada orang komentari ngata-ngatai dengan jelek, ente bersihin itu lisan, jangan ikuti caranya mereka. Paham gak ini? Nah, ada ayat yang lain. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam
munira. Wahai Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Kita ini utus engkau ya Rasulullah, ya, syahidan, saksi bagi umat, wa mubasyiran, ngasih kabar gembira bagi umat, wa nadhira, pemberi peringatan bagi yang nantang Allah, nantang ajaran Rasulnya. Syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah. Da'i itu kepada Allah, ngejak orang itu kepada Allah, bukan ngejak orang supaya kita viral, bukan ngejak orang itu supaya orang ketawa, bukan ngejak orang supaya bukan supaya kita nambah follower, bukan nambah duit, bukan nambah, pokoknya da'iyan ilallah, ngejak orang kepada siapa? Ngejak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngejak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Kemudian Allah jadikan Nabi itu seperti lampu yang memberikan cahaya supaya orang mendapatkan petunjuk. Jadi orang mau bahagia, mau sempurna, ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siraj itu ada yang mengatakan matahari, ada yang mengatakan lampu. Diumpamakan seperti lampu, tidak seperti matahari, karena cahayanya, karena lampu itu gampang dinikmati cahayanya. Kalau matahari kadang orang masih ulap. Nanti lihat matahari gimana? Ulap enggak wajah mata ini? Ulap. Kalau lihat lampu masih enggak ulap. Jadi orang bisa ngambilnya gampang. Makanya dikatakan aqulu bal huwa sallallahu alaihi wasallam syamsu buduril huda. Nabi itu ibarat matahari pembawa cahaya-cahaya petunjuk. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala asyam sirajan wahhaja. Jadi perbedaan terjadi di kalangan siapa? Di kalangan ahli tafsir. Tapi ada yang mengatakan sirajan sirajan walakin da'iyan ilallahi wa bi'idnihi wa sirajan munira. Jadi bisa ngasih cahaya tapi tidak bikin ulap. Ya tetap matahari Rasulullah SAW, bahkan lebih daripada matahari. Jadi karena itu kalau kita lihat Allah memuji Nabi SAW ini sangat luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Bihi wasirajam Inna arsalnaka bil haqqi basyirun nadhira wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat itu ada pembawa peringatannya masing-masing. Tapi semuanya Nabi akhir zaman itu siapa? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Semua agama ini bakal dikalahin sama ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau karihal musyrikun, meskipun yang musyrik itu enggak terima. Tetap yang menang siapa? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kenapa umat ini dibilang umat wasat, umat yang tengah? Jadi mereka sebagaimana ditunjukkan pada kiblat yang paling afdal yaitu Ka'bah, ya, yang paling netral, yang paling bagus. Wa wasata kullu syai' khiyaruh. Jadi yang terbaik, wasatan itu artinya apa? Yang terbaik. Bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW ini adalah umat yang terbaik. Wa ja'alnakum ummatan wasatan. Kalau jadi umat terbaik,
litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian bisa menjadi saksi di hari kiamat bagi manusia bahwasanya para rasul telah datang kepada mereka. Ya, litakunu syuhada'a 'alan nas, ya. Jadi nanti umat Nabi Muhammad SAW ini dijadikan sebagai juri. Ini gimana umat ini? Jadi termasuk ada Nabi Muhammad SAW. Gimana umat ini? Selamat apa enggak? Itu terus seperti itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak ayat. Laqad ja'akum rasulun min, kita yang paling hafal ya sudah ini. Laqad ja'akum rasulun min Alhamdulillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada bacaan min anfasikum. Artinya min anfasikum, paling bagus dari semuanya itu dipilih sama Allah yang terbaik ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak terbaik, ibu terbaik. Jadi pakai ada yang mengatakan ibunya Nabi, bapaknya Nabi masuk neraka, berarti orang ini enggak belajar. Meskipun ada riwayat yang mengatakan begitu, tapi masih terjadi perbedaan pendapat, ya. Lah masa umat lain bisa masuk surga, bapak ibu enggak selamat? Lu lah enggak masuk akal. Walakin Rasulullah mana sih tadi itu? Min anfusikum azizun alaihi ma anitum. Nabi itu paling merasa sedih. Jadi kita ini diaboti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai engkau itu kena musibah, kena hal-hal yang jelek. Jadi dipikirin dari kamu lahir sampai kamu mati, bagaimana supaya kamu selamat dunia akhirat. Makanya sungguh aneh kalau ada umatnya Nabi kepingin orang lain masuk neraka. Orang dulu udah berusaha, Nabi itu berusaha yang calon neraka masuk surga, ente ndak. Gara-gara berbeda pendapat, gak sependapat dengan dirimu, orang yang sudah zahirnya insya Allah penduduk surga, ente cari caranya gimana supaya dia jadi penduduk neraka. Haram, bid'ah, gak benar, musyrik. Ya terus kalau sudah musyrik ya apa? Musyrik, bid'ah, musyrik, jebret. Terus lah ini orang itu berusaha yang enggak Islam kan enggak masuk surga tuh. Supaya masuk surga artinya supaya jadi Islam. Ini enggak, ente mau keluarkan yang sudah Islam supaya enggak jadi Islam. Padahal itu masih terjadi banyak perbedaan pendapat. Ini masalah furu'iyah, bukan masalah akidah, masalah hukum fikih. Tahlil itu gimana? Boleh apa enggak? Cium tangan orang itu gimana? Boleh apa enggak? Ziarah kubur itu gimana? Boleh apa enggak? Itu kan urusan fikih, bukan akidah. Kalau mau tahu bab akidah itu, bab tauhid, kita pertama tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ente malah datang dengan bawaan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Punya tangan, punya ini, dipodono ambek makhluknya, punya ukuran, punya tempat. Iki ya apa? Model apa koyo ngene iki? Ajaran apa sing koyo ngene? Tepak tak gak tepak blas. Ada buku tauhid yang mereka bawa. Ada tafsir yang biasa dipakai Ibnu Khuzaimah. Itu tafsiran kebanyakan diambil daripada Israiliyat. Dari Israiliyat itu dari budayanya Israeli dimasukkan di situ. Akhirnya ya rancu sudah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Azizun 'alaihi ma anittum, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syadidun 'alaihi wa syaqun 'ala nafsihi ankum. Nabi itu kepikiran, merasa susah, merasa sakit memikirkan dirimu. Lah awakmu dhewe tetep mimbli gak ngerti apa-apa. La ilmu kena, wala akhlak kena, wala sholat tepak, wala semuanya tepak. Tidak tahu umatnya ini gimana. Mimbli kita ini, padahal Nabi mikirin kita.
azizun alaihi ma anitum. Jadi kalau ente ditanyai apa azizun alaihi ma anitum, artinya Nabi itu kesakitan, merasa berat, sangat sedih kalau umatnya ini tertimpa musibah. Terutama musibah di dalam urusan agama. Aima asabakum fi sabilillah min syiddatin wa bala'in. La ilaha illallah. Jadi anitum itu yang dimaksud adalah kesempitan dan bala atau syiddah, kesusahan yang dialami oleh umat ini. Azizun alaihi ma anitum. Apa azizun iku mau ngeroso susah banget atas musibah yang sampean alami. Harisun alaikum, betul-betul menjaga supaya kamu ini tetap dapat hidayah, supaya dapat usulun nafa' ad-dunyawi wal ukhrawi ilaikum. Betul-betul mengusahakan supaya kamu dapat manfaat kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu namanya harisun alaikum. Siapa itu? Rasulullah SAW. Jadi Allah itu menggambarkan sang Nabi SAW dengan mendetail. Yang lainnya di dalam Al-Quran nggak pernah digambarkan secara mendetail seperti ini. Sifatnya begini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Ini sudah luar biasa. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang-orang beriman raufur rahim, pengasih, rahim, sangat penyayang. Ya Allah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa itu? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rauf di dalam kehidupan kita, dalam urusan duniawi. Rahim, bagaimana supaya kamu selamat di akhir. Siapa itu? Kanjeng Nabi. Saiki malah anak putune dibilang Yahudi. Nggak jelas, tahu-tahu anak putunya dicap Yahudi. Sampai tahu kalau kita ngecap orang Islam sebagai Yahudi berarti dia sudah apa? Murtad. Di dalam Maraqil Ubudiyah, di dalam syarah Sulamut Taufiq Aunur Rafiq, siapa yang bilang kepada kaum muslimin sudah Islam dicap Yahudi, dicap Kristen, hati-hati. Gampang-gampang ngafirin orang. Balak model apa ini? Bisa jadi orang yang sengaja seperti itu dan dia tetap tidak mau merubah apa yang dia ucapkan. Ya, naudzubillah, bisa jadi apa? Murtad. Na'udzubillahi min dzalik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi ya ikhwani, Nabi saja itu ya rahmah ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dengan rahmat Allah yang kami tanamkan kepadamu, linta lahum, perlakukan mereka dengan lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau menjadi orang yang keras, menjadi orang yang emosi, menjadi orang yang gampang marahan, orang-orang itu tidak akan terima ajaran agama ini.
lan faddu min haulik, akan pecah dari kamu, ya, sehingga mereka menjauhmu, akhirnya mereka akan terharamkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya apa? Secara tidak langsung Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk tetap bersabar dan berlemah lembut demi kemaslahatan dan demi keselamatan umat Islam. Nabi SAW itu ketika ada jenazah Yahudi, beliau berdiri. Sahabat itu kaget. Lu, apa ini menghormati jenazahnya Yahudi yang sudah jelas masuk neraka? Dibilang tidak. Apa? Nafsun tafallatat anni. Satu jiwa lepas tak dapat hidayah dariku. Artinya ini jiwa orang ini karena udah lepas dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke mana? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu paling senang agar para sahabatnya, umatnya ini saling satu bersatu padu, saling merahmati satu sama lain. Makanya Nabi melaknat, ya. Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah alias membikin fitnah, perpecahan. Al fitnatu naimatun la'anallahu man aiqadhaha. Siapa orang yang membangkitkan itu fitnah, dia dilaknat oleh Allah. Jadi kalau ada orang dia mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga bikin perpecahan di kalangan umat Islam, kemudian diiyakan, diamini oleh sebagian kalangan yang misalkan ngaku punya ilmu dan lain sebagainya, maka nanti yang pertama kali dituntut oleh Allah ya ulama-ulama ini tadi, orang-orang yang ngerti ini tadi. Di sisi yang lain, kalau kita dilihat oleh masyarakat, ya, sebagai orang yang seharusnya menyampaikan risalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia memilih jalan selain daripada jalan itu. Nabi itu senang orang ilmu, dia senang nasab. Nabi senang orang takwa, dia milih nasab. Yang diceritain bukan ilmunya orang, bukan akhlaknya orang, malah yang diceritakan apa? Keramat. Karomah itu Al-Quran juga menceritakan. Hadis Nabi juga menceritakan. Apa yang dialami keajaiban oleh selain daripada para nabi itu namanya apa? Karomah. Bahkan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kullu mu'jizatin linabiyyin jazat antakuna karomatan lil wali. Setiap mukjizatnya para nabi boleh jadi karomahnya wali. Percaya silahkan, enggak percaya enggak apa-apa. Yang penting inti kudu percaya mukjizat. Ingkar mukjizatnya nabi kafir, selesai. Enggak percaya karomahnya wali masih bisa, enggak sampai ke kufur, tapi tafassak itu aja. Yang penting jangan engkau membuli, jangan mengata-ngatai orang soleh atau mengata-ngatai para waliullah. Jangan kan ngatain waliullah, ngatain orang Islam enggak boleh. Ada orang ngatain tukang becak enggak boleh, ngatain tukang parkir enggak boleh, ngatain siapapun asal muslim enggak boleh. Meremehkan makhluknya Allah tidak boleh. Memandang rendah makhluknya Allah tidak boleh. Iki malah sing pole amplope gede. Akhirnya wong soleh dicap dintekno bersih. Padahal biyen ngakune apa? Padahal biyen ngaku sanate kembali kepada orang soleh. Padahal ini yang dicap dan yang dijelek-jelekan ini adalah kalangan yang sudah dengan syuhra wal istifadah, dengan syarat-syarat yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak teringkari lagi sebagai
keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau idza takallama nas, idza takallama rajulun bi ghairi fannih ata bil ajaib. Orang kalau bahas sesuatu yang bukan kekhususan dia atau bukan bidangnya dia, ya dokter ahli jantung bicara bab sego goreng, cocok enggak? Atau iki cak dodolan sego goreng bahas jantung. Salah kon obatmu, obat jantung iki mesti niku racikan niku ngene iki coba. Atabil ajaib, pasti omongannya aneh. Iya, jadi wis rancu. Makanya kalau kita bisa berpegang teguh pada jalan yang benar, jalan yang sahih di kita sendiri, ya, di kalangan orang yang di jalan ini juga tidak boleh menyimpang daripada ajarannya yang lurus. Tidak ada dakwah itu dengan kita ngata-ngatain atau komentari yang jelek-jelek kepada orang lain. Enggak boleh. Tidak boleh. Terus siapa? Dakwah itu sampaikanlah dengan cara bil husna. Ada satu cerita, ada satu orang berada di satu di satu negeri. Oh, makanya nek maneh ojo diributi ya. Intini Allah. Saya kadang tidak nyalahkan kalau ada beberapa habaib, beberapa asatid pas ceramah, mohon maaf. Iki engko mari ngene maulid inti tak kandhani. Ketika ada ceramah terus nanti dibilang jangan dibagikan dulu. Bukan anti, bukan nyuruh orang untuk dengarkan. Ente jangan jadi bahlul. Kita ini jangan jadi bahlul. Artinya apa? Ketika ada ceramah penyampaian ilmu dan dengan batas waktu yang tertentu, itu lebih bagus pembagian itu nanti dulu kalau bisa. Ya kalau nggak bisa, ya wis tak apa-apa. Habis bagikan, jangan itu dengarkan pengajiannya mulia wis. Tadi nggak gawe rusuh. Ngerti tak? Ini sudah ada. Terima kasih. Sini. Jazakallah khair. Duh, kok selaman? Nah, ini dia sudah bawakan, harus saya hargai. Terima kasih. Jazakumullah khairul jazaa. Ngono. Jadi makanya saya bilang, nanti kalau ada penceramah, ketika dia lagi ceramah, kemudian ada yang bagi-bagikan. Ya namanya orang bagi itu tidak mungkin disuruh diem. Pasti yang kebagian kan nanti lihat temennya nggak dapat, iki durung. Salah tak? Enggak. Cuman nggak connect gitu loh. Ini saatnya mendengarkan ilmu, sedangkan ini saat bagi makanan. Padahal memang makanan itu sederhana, tapi memang masyarakat kita ini kadang kasihan sama temen. Ya apa mana nek misalkan iki roti ini tok gak iso diurupno ta. Nah, ada yang itu namanya apa ya? Yakni mboncekno nemen. Kasihan dai-nya satu. Jadi makanya ya ditekankan adab dalam majlis itu kalau bisa dalam pembagian dibagi aja tapi dengan cara silent. Ente yang biasa hadir pengajian ya usahakan silent. Kalau memang ente cuma hanya mau ngambil ini, tak apa-apa, boleh. Duduk sebentar, mari oleh ya Allah. MC ya sudah, selesai. Jangan sampai bikin gaduh. Terus satu, ketika ada yang ngomentari gitu jangan disalahkan. Dia bukan cari pujian, bukan cari apa. Karena apa? Kasihan. Supaya ente tetap dapat maklumat, dapat ilmu. Tapi biasanya uang itu nek disaknoi, dipikir wah iki delek-delek, kepingin sok terkenal, kepingin sok. Ada satu orang tanya, iki apa kalau ada kejadian? Enggak usah. Dinasihat tidak perlu dinasihat. Terus diapakan? Dibawakan AK-47 brand berat. Tidak gitu. Jadi kita anak u'dzir.
Sudah bagi kadung bagi silent. Wis. Ada yang kurang jawilan enggak usah pakai suara. Bisukut. Anak gitu kasihan yang dainya. Akhirnya nanti marah gini. Sudah ajib kabeh itu. Jelas dah ya. Saya ini ya apa? Allahumma shallallahu alaihi harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya habis sholat subuh baca 7 kali biar panjang umur. Habis sholat maghrib baca 7 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nanti kalau inti sudah tak kuat hidup, menghadapi kenyataan enggak kuat, inti kepingin mood, inti bilang inti hentikan saja. Kalau inti sudah bosan hidup, sudah kepingin mati, tak usah baca lakoja aku. Selama inti masih kepingin panjang umur, saya ternyata panjang umur, saya tidak bisa lepas dari fitnah. Dulu saya cinta kepada zuriat Nabi, sekarang saya malah menjadi yang bernyanyi, menyampaikan. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaik." Ya Allah, kalau misalkan engkau mau turunkan cobaan yang berat bagi para hambamu, cabutlah nyawa saya ke hadiratmu sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup ini memang harus kita jaga supaya tetap selamat dunia akhirat. Duit gampang, semuanya gampang. Tapi selamat dunia akhirat wallahu a'lam. Jadi sampean kalau tetap bisa lurus, sholatnya oke, zikirnya oke, lisannya terjaga, alhamdulillah. Yang rusak kita ini semuanya gara-gara omongan dan tulisan zaman sekarang ini. Ya kan? Baik yang di media sosial dan lain sebagainya ya. Sampai di mana tadi saya ngomong? Ya. Kopinya enak. Jadi adab yang seperti saya sampaikan tadi, saya minta supaya antum bisa jaga. Kalau ada dai nanti mengatakan tolong jangan dibagi dan lain sebagainya, sampean udurkan karena memang dia niatnya baik mau menyampaikan ilmu. Tapi kalau ada yang ngotot untuk tetap bagi dan lain sebagainya, ya apa harus ditangani sendiri. Tapi diingatkan tolong jangan. Ya, jadi ilmu itu lebih penting daripada jajan dan makanan. Kebuli ente ukur aja 30.000. Daripada ente ketinggalan ilmu, lebih bagus. Enggak, ini nasi mandi ya Allah. Nasi mandi kambing khamsin. Enggak, ini nasi mandi ini gini wis paling top gak sampai 100. Ente lebih penting mana? Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajhu bilang apa? Al ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih bagus daripada harta. Tapi orang zaman sekarang ada ilmu tanpa harta mandek. Alim adik besebib tak jalan. Allahu a'lam bishawab. Daripada nanti tambahan bil qabul wal iqbal syahan zahir batin. Wa idh muslimin alhamdulillah tibula sa'il musulah. Wa anna Allah yaj'al iftitah hadha syahr iftitah khair wal barakah. Bulan Safar yang dibuka ini mudah-mudahan bulan yang berkah insyaallah. Tidak ada bala ya, insyaallah tidak bala. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'alil qudri unta wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan
وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون جر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل وعلى صاحب المصاب الغرار بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا Yes.